Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas membuat video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Siswo, saya adalah moderator dan teman saya Ahmad Zulfahmi Lubis sebagai penyaji materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Zulfahmi Lubis. Kepada Saudara Ahmad, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk membahas tentang manajemen karir. Lanjut, pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Manajemen karir individu sebagai manajemen karir yang dilakukan secara individu dengan tujuan menetapkan perencanaan dan perkembangan karirnya selanjutnya. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Gatherite 1976. Slide selanjutnya, tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang penting dicatat, tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi semua syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, seorang kepala subbagian tidak otomatis menjadi kepala bagian, meskipun ia telah memenuhi syarat untuk menjadi kepala bagian. Untuk menjadi kepala bagian, ia harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya. Misalnya, ada tindakan lowongan jabatan kepala bagian, keputusan dan preferensi pimpinan, adanya kandidat lain yang sama kualitasnya, dan sebagainya. Slide selanjutnya, manfaat manajemen karir. Proses manajemen karir dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting karena ada proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, mengembangkan kualitas kinerja karyawan dan memahami manfaat dari membangun kerjasama dengan perusahaan. 2. Meningkatkan moral karyawan untuk proses pengaplikasian karir mereka di suatu organisasi atau perusahaan. 3. Mengidentifikasikan keterampilan, minat, dan tujuan karir karyawan. 4. Memperluas wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dan kepuasan karyawan. 5. Menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar di perusahaan secara terus-menerus. 6. Meraih hasil dari kinerja karyawan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung proses kerja mereka. Slide selanjutnya, konsep manajemen karir. Menurut Dessler 1997, kegiatan personalia seperti penyaringan, pelatihan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam organisasi, yaitu A. Peran pertama, peran tradisional adalah menstafkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan, dan keterampilan yang memenuhi syarat. B. Peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Slide selanjutnya, tipe jalur karir. Untuk mencapai tujuan karir, selain harus melakukan perencanaan dan pengembangan karir, juga perlu dibentuk jalur karir, di mana jalur karir biasanya memfokuskan pada mobilitas ke depan dalam jabatan khusus. Ada 3 tipe metode di dalam jalur karir, yaitu sebagai berikut. 1. Jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. 2. Jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman
pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, ada jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Slide selanjutnya, langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain, kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 4. Melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya, bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Selanjutnya, pedoman dalam manajemen karir. Hindarkan kejutan realistis, berikan pekerjaan awal yang menantang, berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan, bersikap menuntut, adakan rotasi pekerjaan dan pelacakan pekerjaan, tingkatan penilaian prestasi dan berorientasi pada karir. Yang terakhir, dorongan aktivitas perencanaan karir. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Selanjutnya, beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan karir. Pertama, prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorang karyawan. 2. Jaringan kerja. Kontak pribadi dan profesional, utamanya melalui asosiasi profesi, akan memberikan kontak kepada seseorang yang bisa jadi penting dalam mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. 3. Pengunduran diri. Ketidakpuasan akan pengembangan karir di suatu perusahaan berkaitan erat dengan keputusan untuk mengundurkan diri. 4. Kesetiaan terhadap organisasi. Manajemen karir yang dikelola dengan baik hampir selalu berkorelasi positif dengan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan yang telah membesarkan namanya. Lanjut, pengembangan karir pegawai dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara diklat dan cara non-diklat. A. Pengembangan karir pegawai melalui cara diklat dapat berupa 1. Menyekolahkan pegawai, 2. Memberi pelatihan, 3. Memberi pelatihan sambil bekerja, on job training. B. Pengembangan karir melalui cara non-diklat dapat berupa 1. Memberi penghargaan kepada pegawai, 2. Mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi, 3. Merotasi pegawai ke jabatan yang setara dengan jabatan semula. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan karir sehingga dapat berpengaruh terhadap karir pegawai, yaitu 1. Hubungan pegawai dan organisasi, 2. Personalitas pegawai, 3. Faktor-faktor eksternal, 4. Politik dalam organisasi, 5. Sistem penghargaan, 6. Jumlah pegawai, 7. Ukuran organisasi, 8. Kultur organisasi, 9. Tipe manajemen. Slide selanjutnya, proses manajemen karir dalam perusahaan. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tentunya terdapat beberapa tahapan yang bisa dilakukan perusahaan, di antaranya 1. Pemetaan. Proses pemetaan dalam hal ini bertujuan untuk memahami kekuatan, kekurangan, dan potensi karyawan yang sebenarnya. Namun sebelum Anda melakukan proses ini, karyawan juga harus memahami situasi dan juga tujuan mereka bekerja dalam suatu perusahaan. 2. Perencanaan atau planning.
Perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan perusahaan dan manfaat yang akan didapatkan. Proses ini akan memungkinkan karyawan untuk menerima asumsi, kritik, dan saran dari orang lain, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. 3. Eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, seorang karyawan menyampaikan dan mencoba sendiri ide yang sudah mereka rencanakan. Keberhasilan suatu ide dapat diraih dengan menerima kritik dan saran dari orang lain. 4. Menunjukkan kompetensi. Setiap karyawan harus memastikan bahwa CV mereka menunjukkan kapabilitas dan kapasitas. Mereka juga harus bisa menentukan tujuan dan target dalam mencari kerja atau pergeseran karir dengan memperhatikan setiap kendala yang akan dihadapi. 5. Memandu karyawan baru. Pemahaman akan budaya, kultur, fokus, dan tujuan perusahaan sangatlah penting pada 100 hari pertama kerja. Dalam hal ini, senior dalam perusahaan bisa menjadi peran yang akan membimbing karyawan baru. 6. Reviewing. Proses ini akan berguna untuk memberikan saran kepada karyawan dan juga membantu dalam mengarahkan tujuan karir karyawan. Kesimpulan, secara luas manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan manajemen karir sebenarnya dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, seleksi, penempatan, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan, berakhir pada pemberhentian atau pemensiunan pegawai. Dari uraian di atas, dapat dikatakan manajemen karir meliputi segala urusan yang bersangkutan dengan pegawai dan tugas yang diberikan kepadanya. Bahkan, manajemen karir juga menjangkau hal-hal yang bersifat kualitatif sehingga sulit diukur, seperti keinginan dan harapan pegawai dalam hidup dan pekerjaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, atau ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan kepada kami. Naik delman pergi ke Sukabumi. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.